Kabar mengejutkan datang dari dunia voli Indonesia ketika PBVSI akhirnya angkat bicara mengenai tertundanya keberangkatan Megawati Hangestri ke Turki. Padahal, publik sudah lama menantikan debut sang Megatron bersama Manisa BBSK, klub yang belakangan menjadi sorotan di kancah voli Eropa. Pernyataan resmi dari federasi justru membuka babak baru yang tak kalah panas dari pertandingan di lapangan. Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, perwakilan PBVSI menyebut ada kendala administratif yang membuat kepindahan Megawati belum bisa dieksekusi. Namun, bukan hanya soal dokumen, mereka juga secara belak-belakan menyebut ada keterlibatan pihak sponsor yang disebut-sebut masih menahan izin tertentu. Ucapan itu langsung membuat wartawan terdiam sejenak, sebelum kemudian memicu kehebohan. Nama sponsor yang disebut dalam konferensi pers itu langsung membuat publik menebak-nebak. Tak butuh waktu lama, desas-desus pun mengarah pada Bank Jatim, sponsor yang memang pernah menjalin kerja sama erat dengan tim voli nasional, termasuk Megawati. Sontak, kabar itu menyebar cepat di media sosial dan menimbulkan gelombang protes dari para penggemar voli. Para fans merasa kecewa sekaligus marah. Mereka beranggapan bahwa PBVSI tidak benar-benar mendukung karir internasional atletnya. Bagaimana mungkin pemain sekelas Megawati, yang baru saja harum namanya di Korea, malah harus terhambat di tanah air hanya karena urusan administratif dan sponsor? Pertanyaan itu bergema di kolom komentar berbagai akun media sosial. Di tengah kehebohan tersebut, PBVSI mencoba menenangkan keadaan dengan mengatakan bahwa masalah ini akan segera diselesaikan. Namun publik sudah terlanjur kehilangan kesabaran. Mereka melihat federasi seperti melempar tanggung jawab kepada pihak sponsor, seakan tidak mau disalahkan jika Megawati gagal segera tampil di Turki. Situasi ini semakin panas karena publik merasa waktu sangat berharga. Liga Turki akan segera dimulai, dan setiap hari yang terlewat membuat peluang Megawati untuk cepat beradaptasi bersama Manisa BBSK semakin tipis. Netizen mulai mendesak PBVSI agar tidak lagi mengulur waktu dan segera mencari solusi konkret. Pemberitaan media pun semakin liar. Beberapa headline menuliskan bahwa Bank Jatim menjadi penghambat utama keberangkatan Megawati, sementara yang lain mencoba lebih hati-hati dengan menyoroti kerumitan hubungan antara sponsor dan federasi. Namun, satu hal yang pasti, nama Bank Jatim sudah telanjur masuk dalam pusaran kontroversi. Di sisi lain, Megawati sendiri memilih diam. Sang opposite tak banyak berkomentar, meski dirinya jelas menjadi pihak yang paling dirugikan. Diamnya Megawati justru membuat publik semakin bersimpati, merasa bahwa pemain andalan Indonesia itu tak seharusnya terjebak dalam tarik ulur kepentingan federasi dan sponsor. Sementara itu, Manisa BBSK di Turki dikabarkan mulai gelisah. Klub yang sudah resmi mengumumkan kedatangan Megawati kini terpaksa menunda presentasi resmi dan pemanasan tim. Mereka merasa ada ketidakjelasan dari pihak Indonesia, padahal kontrak sudah ditandatangani dan ekspektasi publik di Turki sudah terbangun. Kabar dari PBVSI ini akhirnya menjadi awal dari badai panjang yang tak hanya mengguncang dunia voli, tetapi juga memperlihatkan betapa kompleksnya urusan di balik layar olahraga. Satu pernyataan federasi mampu memicu keributan besar, menyeret sponsor, hingga membuat masa depan Megawati di Eropa berada di ujung tanda tanya. Setelah pernyataan PBVSI yang menyebut ada sponsor menahan keberangkatan Megawati, semua mata publik langsung tertuju pada Bank Jatim. Nama bank tersebut menjadi trending di media sosial, bukan karena prestasi atau gebrakan positif, melainkan karena dicurigai menjadi penghalang langkah Megatron menuju Turki. Komentar pedas bermunculan di lini masa. Banyak yang menilai, jika benar Bank Jatim masih menahan izin Megawati, berarti sponsor itu lebih mementingkan kepentingan bisnis ketimbang masa depan atlet. Netizen bahkan menyindir, seharusnya sponsor hadir untuk mendukung karir pemain, bukan justru memasung mereka. Beberapa fans menelusuri jejak kerja sama Bank Jatim dengan PBVSI dan menemukan bahwa nama Megawati memang kerap dikaitkan dengan berbagai promosi sponsor tersebut. Foto-foto dirinya masih terpampang di sejumlah media promosi, baik di spanduk maupun platform digital. Hal itu membuat publik yakin, ada kepentingan besar yang membuat izin pelepasan Megawati tertahan. Situasi semakin pelik ketika sejumlah influencer olahraga ikut bersuara. Mereka mengatakan bahwa polemik seperti ini bisa merusak citra voli Indonesia di mata dunia. Bagaimana tidak, seorang bintang Asia yang diincar klub Eropa justru tersandera masalah administrasi dan kontrak sponsor yang tak jelas ujung pangkalnya.
Bang Jatim pun akhirnya menjadi bahan hujatan massal. Setiap unggahan di akun media sosial mereka dipenuhi komentar netizen yang menuntut agar sponsor segera melepaskan Megawati. Ada yang menulis bahwa popularitas bank tersebut bisa hancur hanya karena dianggap menahan seorang atlet yang sedang berjuang meraih mimpi. Di tengah tekanan publik, beberapa pihak yang dekat dengan PBVSI mencoba meredam isu. Mereka menyatakan bahwa tuduhan terhadap Bank Jatim masih terlalu dini. Menurut mereka, ada kemungkinan besar persoalan hanya terkait detail kontrak yang belum sepenuhnya rampung, bukan kesengajaan untuk menghalangi Megawati ke Turki. Namun, publik terlanjur terbakar emosi. Netizen menilai PBVSI sengaja melempar bola panas ke sponsor untuk mengalihkan kesalahan. Bagi mereka, siapapun yang disebut, baik PBVSI maupun Bank Jatim, tetap harus bertanggung jawab atas tertundanya keberangkatan Megatron. Di sisi lain, kalangan jurnalis olahraga mulai menyelidiki lebih dalam. Mereka mencoba menggali informasi dari internal federasi maupun pihak sponsor. Beberapa laporan menyebutkan adanya konflik kecil antara perjanjian kerja sama nasional dan kontrak profesional Megawati di luar negeri, yang belum menemukan titik temu. Keterlibatan nama Bank Jatim di pusaran ini jelas merugikan citra mereka. Padahal, selama ini bank tersebut dikenal sebagai salah satu sponsor yang cukup loyal mendukung olahraga nasional. Kini, nama baik yang dibangun bertahun-tahun justru terancam hancur hanya karena masalah yang belum tentu mereka sengaja ciptakan. Sorotan publik yang semakin tajam membuat suasana kian panas. Sponsor yang seharusnya menjadi mitra strategis federasi justru berubah menjadi kambing hitam dalam pandangan masyarakat. Sementara itu, Megawati hanya bisa menunggu dengan sabar, menanti kabar baik yang entah kapan akan datang. Ledakan emosi fans voli Indonesia tidak bisa dibendung lagi. Setelah nama Bank Jatim terseret dalam pernyataan PBVSI, media sosial dipenuhi suara kekecewaan. Mereka menilai, ini adalah bentuk nyata bahwa sistem di balik olahraga Indonesia masih belum sepenuhnya profesional, bahkan terkesan menghambat atletnya sendiri. Di Twitter, tagar Save Megawati dan tagar Free Megatron langsung merajai trending topik nasional. Ribuan cuitan bermunculan, berisi sindiran, kritik tajam, hingga seruan agar PBVSI dan Bank Jatim segera memberikan jalan keluar. Fans merasa Megawati tak pantas diperlakukan seperti pion dalam permainan bisnis dan birokrasi. Grup-grup pecinta voli di Facebook dan forum daring juga ramai membahas masalah ini. Banyak yang mengungkapkan rasa bangga karena Megawati sudah dilirik klub Eropa, namun rasa bangga itu bercampur dengan kekecewaan mendalam ketika tahu ia masih terjebak urusan sponsor. Ada yang bahkan membandingkan kondisi ini dengan negara lain, di mana federasi justru mendorong pemainnya ke level tertinggi. Kemarahan fans semakin menjadi-jadi ketika melihat aktivitas Megawati di media sosial. Ia hanya mengunggah aktivitas latihan pribadi tanpa menyinggung soal kontraknya dengan Manisa BBSK. Diamnya sang opposite justru memicu simpati luas. Netizen berkomentar bahwa Megawati sedang berjuang sendirian di tengah badai kepentingan besar. Beberapa fanbase besar Megawati bahkan membuat petisi online. Mereka menuntut agar PBVSI berhenti menghalangi kepindahan idolanya dan segera merampungkan masalah kontrak dengan sponsor. Dalam hitungan jam, petisi itu sudah ditandatangani ribuan orang, memperlihatkan betapa seriusnya publik memperjuangkan karir Megatron. Tak sedikit pula yang melampiaskan amarah dengan menyerang akun resmi PBVSI dan Bank Jatim. Kolom komentar kedua akun itu penuh dengan kritik, mulai dari yang masih sopan hingga yang benar-benar tajam. Ada yang menulis bahwa olahraga Indonesia tidak akan maju jika mentalitas menghambat atlet masih terus dipertahankan. Di tengah hiruk-pikuk tersebut, ada pula suara yang mencoba menenangkan. Beberapa fans yang lebih rasional mengingatkan bahwa mungkin masalah ini hanya kesalahpahaman kontrak. Namun suara tenang itu tenggelam oleh gelombang kekecewaan yang jauh lebih besar. Media nasional juga mulai memanfaatkan amarah fans sebagai bahan berita. Setiap judul berita semakin dramatis, menggambarkan Megawati sebagai korban besar sistem yang tidak berpihak pada pemain. Narasi itu membuat simpati publik semakin meluas, bahkan dari kalangan yang sebelumnya tidak terlalu mengikuti dunia voli. Megawati pun tiba-tiba menjadi simbol perjuangan atlet Indonesia yang ingin menembus panggung dunia. Para fans menempatkannya sebagai representasi anak bangsa yang terhambat oleh birokrasi dan sponsor. Hal ini membuat dukungan terhadap dirinya semakin menguat, bahkan lintas cabang olahraga. Di balik semua itu,
Satu hal semakin jelas, reaksi fans bukan sekadar luapan emosi, tetapi juga sinyal kuat bahwa publik menuntut perubahan. Mereka tidak lagi mau melihat atlet kebanggaan Indonesia kehilangan kesempatan emas hanya karena permainan kepentingan. Megawati kini bukan hanya seorang pemain voli, tetapi wajah perlawanan terhadap sistem yang dianggap menghambat. Sorotan publik yang kian tajam akhirnya memaksa Bank Jatim buka suara. Dalam sebuah pernyataan resmi, mereka menegaskan tidak pernah berniat menghalangi kepindahan Megawati Hangestri ke Turki. Menurut pihak bank, hubungan mereka dengan Megawati sebatas kerja sama sponsor untuk kegiatan promosi tertentu, yang sama sekali tidak berkaitan dengan kontrak profesionalnya bersama klub luar negeri. Pernyataan itu disampaikan melalui konferensi pers singkat yang disiarkan secara daring. Direktur Utama Bank Jatim menegaskan bahwa isu yang beredar adalah bentuk kesalahpahaman. Ia menekankan bahwa pihaknya justru bangga dengan pencapaian Megawati, bahkan mendukung penuh kiprahnya di kancah internasional. Meski demikian, publik tetap tidak mudah percaya. Netizen menilai klarifikasi itu terlalu normatif dan tidak menjawab inti masalah. Mengapa PBVSI bisa menyebut sponsor menahan dokumen Megawati jika memang Bank Jatim sama sekali tidak terlibat? Pertanyaan itu kembali menggema di media sosial. Bank Jatim mencoba meredam dengan menambahkan bahwa semua kontrak kerja sama mereka selalu bersifat fleksibel. Jika ada atlet yang mendapatkan peluang lebih besar di luar negeri, pihak sponsor tak pernah berusaha menghambat. Namun, sekali lagi, pernyataan itu dianggap hanya sekadar pembelaan diri tanpa bukti kuat. Di sisi lain, beberapa pengamat menilai klarifikasi Bank Jatim cukup masuk akal. Mereka menilai mungkin saja PBVSI menyebut sponsor sebagai alasan karena tidak ingin federasi terlihat sebagai pihak yang memperlambat proses administrasi. Analisis ini membuat publik terbelah, sebagian mulai menyalahkan federasi, sementara sebagian tetap curiga pada sponsor. Para fans yang masih kecewa tetap menyerang akun resmi Bank Jatim di media sosial. Klarifikasi yang seharusnya meredakan justru menjadi bahan ejekan. Ada netizen yang menulis bahwa jika benar Bank Jatim mendukung Megawati, seharusnya mereka bisa lebih aktif menunjukkan dukungan, bukan hanya dengan kata-kata. Sementara itu, media Turki mulai mengutip pernyataan Bank Jatim. Mereka menyoroti adanya konflik kepentingan yang membingungkan di balik kasus ini. Situasi tersebut membuat citra voli Indonesia tampak penuh intrik, berbeda dengan ekspektasi mereka terhadap profesionalisme transfer pemain internasional. Megawati sendiri masih bungkam. Hanya lewat unggahan foto dirinya yang sedang berlatih fisik, ia seolah ingin menunjukkan bahwa dirinya tetap fokus menjaga performa. Unggahan itu mendapat ribuan komentar dukungan, sebagian besar menegaskan bahwa para penggemar akan selalu ada di belakangnya meski polemik ini belum selesai. Klarifikasi Bank Jatim memang sedikit meredakan panasnya situasi, namun tak cukup untuk menghapus keraguan publik. Justru, pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan baru, siapa sebenarnya yang benar-benar menghambat keberangkatan Megawati? Apakah sponsor, ataukah federasi yang tidak mau mengaku salah? Di tengah kebingungan itu, satu hal menjadi semakin jelas, nama Bank Jatim sudah telanjur masuk dalam badai kontroversi. Apapun hasil akhir dari polemik ini, citra sponsor tersebut sudah terlanjur tercoreng di mata sebagian besar publik voli Indonesia. Setelah klarifikasi Bank Jatim beredar luas, publik menunggu reaksi balik dari PBVSI. Namun alih-alih memberikan jawaban tegas, federasi justru kembali mengeluarkan pernyataan yang membuat situasi semakin rumit. Dalam wawancara singkat dengan beberapa jurnalis, salah satu pejabat PBVSI mengatakan bahwa keberangkatan Megawati memang harus melalui prosedur izin karena adanya kontrak dengan sponsor nasional. Pernyataan itu langsung dianggap sebagai upaya melempar bola panas. Bukannya memperjelas duduk perkara, PBVSI justru kembali mengaitkan masalah ini dengan pihak sponsor, seakan tidak mau memikul beban kesalahan sendiri. Hal ini membuat publik semakin bingung, karena Bank Jatim sebelumnya sudah menegaskan tidak pernah menghalangi. Para penggemar pun semakin geram. Mereka menilai PBVSI bermain aman, mencoba mencari kambing hitam agar tidak tampak sebagai penghambat. Netizen kembali ramai di media sosial, menyindir bahwa federasi hanya pandai mengatur konferensi pers, tapi tidak mampu menyelesaikan masalah inti yang menahan karir Megawati. Situasi menjadi semakin panas ketika muncul rumor bahwa PBVSI sebenarnya memiliki kepentingan mempertahankan Megawati untuk ajang tertentu di tanah air. Rumor itu beredar cepat, dan meski belum ada bukti,
publik langsung mengaitkannya dengan alasan mengapa federasi tidak terbuka soal dokumen keberangkatan sang opposite. Media nasional pun ikut menyoroti sikap ambigu PBVSI. Beberapa headline menuliskan bahwa federasi seperti cuci tangan dan menyerahkan tanggung jawab kepada sponsor. Namun publik sudah semakin sulit diyakinkan. Dalam pandangan mereka, PBVSI seharusnya menjadi pihak yang paling mendukung kiprah internasional atlet, bukan malah memperlambat. Bang Jatim sendiri memilih tidak lagi banyak bicara setelah klarifikasi mereka menuai pro dan kontra. Diamnya sponsor ini semakin membuat PBVSI tampak sendirian di pusaran kontroversi, namun federasi tetap teguh menyebut ada kaitan dengan kontrak sponsor yang belum rampung. Megawati kembali jadi sorotan. Banyak yang berpendapat bahwa dirinya seharusnya sudah berada di Turki untuk memulai latihan bersama Manisa BBSK, bukannya terjebak dalam tarik ulur administrasi. Semakin lama tertunda, semakin sulit pula ia beradaptasi dengan atmosfer kompetisi Eropa. Sementara itu, beberapa analis olahraga menilai PBVSI mungkin sengaja memperpanjang isu agar tekanan publik terpecah. Dengan menyebut nama sponsor, federasi bisa mengurangi amarah yang langsung ditujukan kepada mereka. Namun strategi itu justru memperburuk keadaan, karena kini baik sponsor maupun PBVSI sama-sama jadi sasaran kritik. Di tengah keriuhan ini, publik internasional mulai menaruh perhatian. Forum voli di luar negeri mulai membahas peliknya perjalanan karir Megawati yang terhambat federasi dan sponsor. Situasi ini tentu menjadi tamparan bagi citra olahraga Indonesia yang selama ini berusaha tampil profesional di mata dunia. Bola panas kini benar-benar berada di tangan PBVSI. Setiap ucapan mereka akan kembali dipelintir dan dianalisis oleh publik. Jika federasi tak segera mengambil langkah tegas, bukan hanya nama Megawati yang terancam, tetapi juga kepercayaan publik terhadap tata kelola voli nasional bisa runtuh seketika. Kisruh antara PBVSI, sponsor, dan keberangkatan Megawati akhirnya sampai juga ke telinga media Turki. Beberapa portal olahraga ternama mulai menurunkan artikel yang menyoroti mengapa transfer seorang pemain Asia bisa begitu berbelit-belit hanya karena urusan administratif. Mereka membandingkan dengan transfer pemain dari negara lain yang biasanya berjalan mulus tanpa gangguan dari pihak luar. Salah satu media besar Turki menulis tajuk berita dengan nada heran, Megawati, bintang Asia yang tertahan birokrasi di Indonesia. Judul itu langsung viral di kalangan pecinta voli Turki, terutama fans Manisa BBSK yang sudah menantikan kehadiran Megatron untuk memperkuat tim kesayangan mereka. Manisa BBSK sendiri mulai kehilangan kesabaran. Klub itu sudah menyiapkan agenda perkenalan resmi Megawati kepada fans, bahkan jersey khusus sudah dicetak. Namun acara yang seharusnya menjadi momen besar itu terpaksa ditunda tanpa kepastian. Situasi ini jelas merugikan, baik secara profesional maupun komersial. Fans Turki ikut bersuara di media sosial. Mereka mempertanyakan mengapa Indonesia begitu sulit melepas atletnya untuk berkompetisi di luar negeri. Beberapa bahkan menulis komentar sinis, menuduh ada kepentingan yang tidak sehat di balik semua ini. Komentar-komentar itu tersebar di forum voli dan akun resmi Manisa BBSK. Media Turki kemudian menggali lebih dalam dan menemukan bahwa Megawati sempat menghadapi kasus serupa saat bernegosiasi ke Liga Korea. Namun, kala itu masalah bisa diselesaikan dengan cepat. Kali ini, polemik semakin rumit karena sponsor disebut ikut terlibat dalam pengambilan keputusan. Situasi ini menimbulkan rasa malu tersendiri bagi sebagian fans Indonesia. Mereka merasa nama negara ikut tercoreng di mata dunia karena kisruh internal yang seharusnya tidak perlu terjadi. Banyak netizen menulis bahwa seharusnya Indonesia bangga karena pemainnya dilirik klub Eropa, bukannya mempersulit. Sejumlah analis olahraga Turki bahkan menganggap Manisa BBSK salah perhitungan. Mereka menilai klub itu terlalu percaya diri bisa mendatangkan Megawati dengan cepat, tanpa memperhitungkan keruwetan birokrasi di Indonesia. Analisis itu membuat pihak klub semakin terpojok, karena fans sudah terlanjur berharap banyak. Di tengah gencarnya pemberitaan, nama Megawati justru semakin besar di Turki. Ia dianggap sebagai korban yang terjebak di antara federasi, sponsor, dan kepentingan politik olahraga. Ironisnya, justru karena masalah ini, popularitas Megawati melonjak sebelum ia benar-benar menginjakkan kaki di Turki. Meski begitu, Manisa BBSK tetap waspada. Mereka khawatir masalah ini bisa berlarut-larut hingga mengganggu persiapan tim. Klub itu pun mulai menyiapkan rencana cadangan,
termasuk opsi mendatangkan opposite lain jika Megawati tak segera datang. Kabar ini menimbulkan kecemasan baru bagi fans Indonesia. Kini, bukan hanya publik tanah air yang menekan PBVSI dan sponsor, tetapi juga media dan fans Turki. Sorotan internasional membuat masalah ini tak bisa lagi ditutupi. Setiap hari yang berlalu tanpa kepastian membuat bayang-bayang kegagalan transfer Megawati semakin nyata. Netizen Indonesia tak berhenti memberikan tekanan. Setiap unggahan baru di akun resmi PBVSI maupun Bank Jatim langsung dibanjiri komentar bernada protes. Bahkan, beberapa akun besar olahraga ikut mengajak para penggemar untuk terus menyuarakan tagar-tagar Save Megawati. Suasana media sosial berubah bak medan perang opini. Ada yang menulis bahwa Megawati sudah terlalu berjasa untuk Indonesia, sehingga tidak pantas diperlakukan seperti alat promosi sponsor semata. Ada pula yang menegaskan bahwa pemain berhak menentukan jalan karirnya, apalagi jika peluang itu datang dari salah satu liga terbaik dunia. Suara-suara itu kian hari kian menggema. Tekanan publik semakin meluas hingga ke platform internasional. Fans voli luar negeri yang mengikuti perkembangan Megawati ikut menyuarakan kekecewaan mereka. Di beberapa forum olahraga, muncul seruan agar Manisa BBSK segera mengambil langkah hukum jika keberangkatan Megawati terus terhambat. Di Indonesia, petisi online yang dibuat fans mencapai puluhan ribu tanda tangan. Mereka menuntut agar PBVSI memberikan pernyataan jelas mengenai status Megawati. Petisi ini kemudian diangkat oleh media nasional, memperbesar sorotan terhadap federasi dan sponsor yang dianggap tak becus menyelesaikan masalah. Beberapa netizen bahkan mengancam akan memboikot Bank Jatim. Mereka menyebut bahwa citra sponsor itu sudah rusak parah akibat pemberitaan. Ancaman boikot membuat situasi semakin tegang, karena publik menilai ini bukan sekadar soal olahraga, melainkan juga soal kepercayaan masyarakat terhadap sebuah institusi. PBVSI sendiri mulai kewalahan menghadapi tekanan. Setiap kali mereka merilis pernyataan, komentar publik selalu lebih keras dan kritis. Federasi tampak kehilangan arah komunikasi, seakan tak siap menghadapi badai opini yang menyerang tanpa henti. Di sisi lain, dukungan terhadap Megawati terus mengalir. Fans menuliskan pesan-pesan motivasi di media sosialnya, menguatkan sang opposite agar tetap sabar menghadapi ujian. Banyak yang menyebut bahwa Megawati sedang menjalani perjalanan penuh rintangan, namun akan keluar lebih kuat jika berhasil melewatinya. Tekanan juga datang dari komunitas atlet. Beberapa pesepak bola, pebulu tangkis, dan atlet cabang olahraga lain ikut menyatakan simpati kepada Megawati. Solidaritas lintas olahraga ini semakin menegaskan bahwa publik tidak akan diam jika ada atlet Indonesia yang diperlakukan tidak adil. Sementara itu, sejumlah pengamat mengingatkan bahwa tekanan netizen bisa menjadi pedang bermata dua. Jika tidak segera ada solusi, citra PBVSI dan sponsor bisa rusak permanen. Bahkan, peluang Megawati untuk benar-benar bermain di Turki bisa semakin kecil jika klub merasa masalah ini tak kunjung selesai. Namun satu hal tak terbantahkan, netizen Indonesia telah menunjukkan kekuatan mereka. Dalam kasus Megawati, publik bukan hanya penonton pasif, tetapi menjadi garda terdepan yang memperjuangkan hak seorang atlet. Tekanan ini membuat PBVSI dan Bank Jatim tak bisa lagi mengabaikan suara rakyat. Kemarahan publik yang sempat meledak perlahan mulai mereda ketika PBVSI akhirnya duduk bersama Bank Jatim dalam forum resmi. Kedua pihak berusaha mencari titik temu, menyadari bahwa polemik ini bukan hanya soal kontrak, melainkan juga masa depan Megawati Hangestri yang membawa nama bangsa. Dalam pertemuan tersebut, muncul usulan jalan tengah. PBVSI meminta agar Bank Jatim memberi ruang terbatas bagi Megawati untuk menjalani kontraknya di Turki, sementara Bank Jatim tetap mendapat hak untuk memanfaatkan nama besar sang pemain dalam kegiatan promosi di tanah air, sepanjang tidak mengganggu jadwal internasional. Manajemen Bank Jatim sempat ragu, khawatir kehilangan momen emas. Namun tekanan publik dan dorongan pemerintah membuat mereka akhirnya bersedia mempertimbangkan opsi itu. PBVSI menjanjikan akan menjadi mediator resmi agar kepentingan kedua belah pihak bisa sama-sama terakomodasi. Megawati sendiri hanya bisa menunggu dengan sabar. Ia mengaku tidak ingin memilih antara klub dan tanah air, karena keduanya sama-sama penting dalam perjalanan karirnya. Namun ia berharap ada kepastian segera, sebab waktu kompetisi di Turki semakin dekat. Media kemudian memberitakan bahwa kesepakatan resmi kemungkinan akan diumumkan dalam beberapa pekan ke depan.
Kabar ini memberi harapan baru bagi fans yang sejak awal geram dengan tarik-menarik kepentingan tersebut. Di media sosial, tagar baru pun bermunculan, tagar Save Megawati, tagar Jalan Tengah Megatron, hingga tagar PBVSI Satu Suara. Netizen berharap polemik yang berlarut-larut bisa segera berakhir dengan keputusan bijak. Manajemen Manisa BBSK juga mulai menunjukkan sinyal positif, menyatakan kesediaan menunggu hingga ada kejelasan resmi. Bagi mereka, Megawati tetap sosok penting yang sangat dinanti kehadirannya. Situasi yang awalnya panas kini perlahan berubah menjadi momentum untuk evaluasi. Banyak pihak menilai kasus Megawati ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola olahraga Indonesia ke depan, terutama dalam hal kontrak dan profesionalitas. Di balik semua itu, Megawati hanya berharap satu hal, bisa kembali fokus bermain voli, olahraga yang sudah membesarkan namanya. Ia tidak ingin terus-menerus menjadi pusat drama yang tak ada habisnya. Dengan nada optimistis, para pengamat menyebut babak baru karir Megawati akan segera dimulai, entah dengan seragam Manisa BBSK di Turki, atau tetap bersama tanah air dengan cara yang lebih terhormat. Yang jelas, publik menanti keputusan final dengan penuh harap. Ketenangan yang mulai tercipta ternyata tak bertahan lama. Publik kembali dibuat panas ketika beredar dokumen bocoran yang menyebutkan Bank Jatim masih berkeras memegang hak penuh atas Megawati. Dokumen itu menunjukkan adanya klausul ketat yang melarang Megawati tampil di luar negeri tanpa persetujuan sponsor utama. Bocoran tersebut memicu gelombang kritik baru. Netizen menuding Bank Jatim sengaja mempermainkan perasaan publik dengan berpura-pura mencari jalan tengah, padahal tetap ingin mengunci Megawati di dalam negeri. Tagar-tagar boikot Bank Jatim kembali menggema di jagat maya. PBVSI yang sudah mati-matian membangun komunikasi pun ikut terseret. Banyak yang menilai federasi tidak cukup tegas dalam memperjuangkan hak atletnya. Tekanan demi tekanan datang dari berbagai pihak, termasuk dari Kementerian Olahraga yang menuntut segera ada solusi konkret. Megawati, yang sejak awal mencoba diam, akhirnya angkat bicara lewat unggahan di akun pribadinya. Dengan nada menahan emosi, ia menulis bahwa dirinya hanya ingin bermain voli di level tertinggi, tanpa harus terjebak dalam tarik-menarik kepentingan yang tidak pernah ia minta. Unggahan itu langsung meledak, dibanjiri jutaan komentar. Dukungan untuk Megawati semakin besar, bahkan beberapa tokoh nasional ikut menyuarakan agar PBVSI turun tangan lebih keras. Di sisi lain, pihak Manisa BBSK mulai gusar. Mereka memberi batas waktu kepada Megawati dan Federasi Indonesia. Jika dalam 2 minggu tidak ada kejelasan, maka mereka terpaksa mencari pemain pengganti. Ancaman itu membuat situasi semakin genting. Bank Jatim merasa tersudut. Di satu sisi mereka tidak ingin kehilangan momentum promosi lewat Megawati, namun di sisi lain tekanan publik dan ancaman rusaknya citra membuat posisi mereka semakin rapuh. Sementara itu, PBVSI mengadakan rapat darurat tertutup untuk memutuskan langkah akhir. Sebuah keputusan besar harus diambil, apakah menyelamatkan karir internasional Megawati atau tetap tunduk pada kontrak sponsor yang sudah diteken. Suasana dunia voli Indonesia mencapai titik didih. Semua mata kini tertuju pada PBVSI, sang pemegang kuasa, untuk segera menjawab teka-teki terbesar, siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab atas kisruh ini. Babak akhir pun semakin dekat, dan nasib Megawati berada di ujung tanduk, menunggu putusan yang akan menentukan arah kariernya di masa depan. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. PBVSI menggelar konferensi pers besar-besaran, dengan puluhan media memenuhi ruangan. Semua orang menahan napas, menanti keputusan yang akan mengubah arah karir Megawati Hangestri. Ketua PBVSI membuka pernyataan dengan suara tegas. Ia menegaskan bahwa federasi berdiri di pihak atlet, dan tidak akan membiarkan karir Megawati terhambat hanya karena tarik-menarik kepentingan bisnis. Indonesia butuh atletnya berkembang di level dunia, ujarnya, disambut tepuk tangan dari para hadirin. PBVSI menunjuk langsung pihak yang dianggap penyebab kisruh, manajemen Bank Jatim. Federasi menyebut, klausul kontrak yang kaku dan tidak adaptif menjadi batu sandungan utama Megawati. Pernyataan ini mengejutkan banyak pihak, sebab jarang sekali sponsor disebut secara terang-terangan di depan publik. Bank Jatim yang hadir di lokasi pun terdiam. Mereka tidak menyangka akan dijadikan kambing hitam secara terbuka. Namun karena tekanan publik sudah terlalu besar, mereka tak punya pilihan selain menyatakan siap merevisi kontrak demi memberi ruang bagi Megawati tampil di Turki. Megawati yang duduk di barisan depan menitikkan air mata. Ia lega mendengar kepastian itu.
Baginya, yang terpenting adalah bisa kembali fokus menyiapkan diri bersama Manisa BBSK. Saya hanya ingin bermain voli dan membawa nama Indonesia di luar negeri, ucapnya dengan suara bergetar. Kabar ini langsung meledak di dunia maya. Netizen menyerbu akun media sosial PBVSI dengan pujian, sekaligus meluapkan kemarahan terakhir ke akun resmi Bank Jatim. Nama Megawati kembali jadi trending topik, kali ini dengan nuansa penuh harapan. Manisa BBSK menyambut pengumuman itu dengan tangan terbuka. Mereka segera mengatur jadwal keberangkatan Megawati ke Turki. Klub asal Manisa itu juga mengapresiasi keberanian PBVSI yang memilih berpihak pada atlet. Di sisi lain, kasus ini dijadikan pelajaran besar. Para pengamat menyebut, untuk pertama kalinya PBVSI benar-benar tegas menghadapi konflik sponsor, sekaligus membuka jalan bagi pembenahan tata kelola olahraga Indonesia. Bagi Megawati, ini adalah awal baru. Meski perjalanan menuju Turki sempat penuh drama, ia kini membawa cerita perjuangan yang akan selalu dikenang fans. Dari sebuah polemik, lahirlah kesempatan untuk membuktikan diri di panggung internasional. Dan pada akhirnya, nama Megawati Hangestri tidak hanya dikenang sebagai pevoli berkerudung yang disegani, tetapi juga simbol perjuangan seorang atlet melawan belenggu kepentingan demi mengejar mimpi.